Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Pendeta Andre Daimbani, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 8 April berjudul Tuhan harus mendapatkan persetujuanmu. Ayat intinya diambil dari Mazmur 28 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita dengarkan penjelasannya. Berdampingan dengan ajaran Injil, pembantu iblis sedang bekerja, tetapi hanyalah sebagai alat media roh-roh dusta. Ada orang yang mula-mula hanya ingin mengetahui, tetapi oleh karena melihat hasilnya, maka selangkah demi selangkah ia tertarik, dan akhirnya ia telah dikuasai oleh suatu kemauan yang lebih kuat dari kemauannya sendiri. Ia tidak dapat meluputkan dirinya dari kuasa yang ajaib itu. Pertahanan jiwa telah rubuh. Ia tidak mempunyai tembok lagi untuk menghalangi dosa. Apabila sekali firman Allah dan rohnya ditolak, ada seorang manusia yang mengetahui sampai berapa dalamnya ia akan tenggelam. Dosa-dosa tersembunyi atau hawa nafsu tertentu yang menjajah dia sebagai seorang tawanan, sebagaimana orang yang dirasuk iblis di Kapernaum. Walaupun demikian keadaannya, belum juga putus asa. Alat yang dapat mengalahkan si jahat ialah alat yang telah dipergunakan Yesus mengalahkan iblis, kuasa firman Allah. Allah tidak mengendalikan pikiran kita tanpa persetujuan kita. Tetapi jika kita rindu mengetahui dan melakukan kehendaknya, perjanjiannya akan menjadi milik kita. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu ajaranku. Dicatat dalam Yohanes 8 ayat 32 dan Yohanes 7 ayat 17. Oleh percaya akan perjanjian ini, setiap orang dapat dilepaskan dari jerat kesalahan dan kuasa dosa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tiap-tiap orang bebas memilih kuasa mana yang ia mau agar memerintah dirinya. Walaupun seorang yang telah jatuh begitu rendah atau begitu najis, ia mendapat kelepasan di dalam Kristus. Orang yang dirasuk iblis ini sebagai pengganti doa, ia hanya dapat mengucapkan perkataan dari iblis. Akan tetapi, isi hatinya yang tidak dapat dikeluarkan itu telah didengar. Tidak ada tangisan dari satu jiwa di dalam kebutuhan, walaupun tidak dapat dikeluarkan di dalam perkataan, yang tidak akan diperhatikan. Mereka yang rela masuk dalam hubungan janji dengan Allah di surga tidak akan dibiarkan dalam kuasa iblis atau di dalam kekurangan diri mereka. Mereka diundang oleh Juru Selamat, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Dicatat dalam Yesaya 27 ayat 5. Roh kegelapan akan berperang bagi jiwa untuk takluk di bawah pemerintahannya. Tetapi malaikat Allah akan merebut jiwa-jiwa itu dengan kuasa kemenangan. Tuhan berkata, dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh, beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali,
dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Dicatat dalam Yesaya 49 ayat 24 dan 25. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 268 dan 269. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, sekali lagi kami boleh diingatkan bahwa iblis tidak berkuasa atas diri kami. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami boleh belajar bahwa Allah pun akan dapat menggunakan menguasai kehidupan kami bila mana kami membuka hati dan pikiran kami. Tolong kami hari ini Bapa. Biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh belajar daripada pengalaman Yesus Kristus selama pelayanan di dunia ini, selalu mengandalkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai cobaan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.